saudara. Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua berkat kasih anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita mau bersyukur karena kasih Tuhan. Saya undang semua Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita memulaikan ibadah kita. Kita siapkan hati kehidupan. Kita mau menyembah Tuhan kita, Allah yang hidup, Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat hanya bagi Tuhan. Hanya Tuhan yang layak kita tinggikan, hanya Tuhan yang layak kita puji pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami, Allah yang kudus. Engkau Allah kami, Allah yang hidup. Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Hanya Engkau lah ya Tuhan yang kami muliakan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah kami, Allah yang kudus. Engkau Allah kami, Allah yang mulia. Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terpuji Engkau selama-lamanya ya Bapa. Kita menaikkan lagu ini, Engkau Allah kami, Allah yang kudus. Dan Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Nama-Mu Yesus, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna. Kami puja Engkau Raja, Engkau Raja. Engkau Allah yang kudus. Kau Allah yang Bapa yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Engkau lah ya Tuhan yang Raja, yang kami puja, yang kami sembah pada pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami boleh berada saat pagi hari ini. Kami boleh berada di tempat ini untuk hanya satu tujuan kami, ingin selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, oleh kuasa-kuasa kegelapan ini mengganggu ibadah kami Tuhan. Lewat apapun juga ya Bapa, kami bersatu hati, hancurkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, hanya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan pimpinlah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.
hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur
kasih Madinta berdoa buat persaudaraan kita. Bapak Surga, kami bersyukur Pak, kami berdoa ini atas malamnya yang kami bisa bersama dan memuliakan Tuhan. Bapak berikan keselamatan dan kami Tuhan dan saudara ini yang juga kami senantiasa dan berbahagia Tuhan berikan kemampuan dan kemampuan hidup. Sesuatu yang tidak dapat saya lakukan, sesuatu yang tidak dapat diberikan kepada kami. Kami tangan kami orang yang berikan Tuhan dan Tuhan yang sudah senantiasa mengawal memberikan kepada kami Tuhan. Ada yang akan datang juga bisa bersama, bisa dapat melakukan kepada kami supaya kita dan juga kalau Tuhan kami berikan kesukaan ini banyak pujilah Tuhan dan dalam Yesus kita syukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Persembahan dijalankan. Ada satu sobatku yang setia, hanya namanya Yesus dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Dia selalu berada dalam kehidupan saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri, saudara. Kembali lagi kita akan siapkan hati kita, kehidupan kita. Karena Yesus yang menjadi juru selamat saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita pada saat kita susah, pada saat kita senang, pada saat kita sedih, bahkan kita mengalami banyak masalah percobaan. Ingatlah, Tuhan masih ada dalam hidup saudara dan saya. Janjinya selalu ya dan amin dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kasih-Mu buat kami Bapa. Haleluya.
sedetiku. Haleluya. Tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kaulah yang disembah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya agak melihat tadi, mohon maaf karena tiba-tiba listrik khusus untuk sound system yang di atas ini dia mati, NCB-nya nggak tahu kenapa. Tapi kita sudah berdoa supaya Tuhan selalu memberikan kepada kita kekuatan, dan kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini, minggu ini. Saya melihat evaluasi setelah 5 minggu kita beribadah, banyak yang gantian, saudara ya. Si A datang minggu ini, si A tidak datang minggu depan, si B datang minggu depan, si A tidak datang minggu ini. Jadi
bergantian. Jadi belum sepenuhnya normal, tetapi kita bersyukur karena pemerintah sudah mengizinkan kita beribadah kembali. Lalu kita juga bersyukur karena dari pertama kita hadir di ibadah offline, setiap Sabtu kita ruangan ini disterilkan, dan oleh kemurahan Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati, yang berkorban untuk steril. Jadi dua kali saya setelah gereja dibersihkan, dipel, saya semprot juga. Kalau pakai semprotan saya lebih rada afdol sedikit ya, karena campurannya Fixal, maaf saya ngomongin ini, pemutih porselen dengan 1 sendok yang buat kolam renang favorit, lalu buat cuci baju dan pewangi. Dijamin mau kuman apapun mati, cuman tidak akan mematikan rohani saudara. Amin. Ya, itu dia. Saudara yang hadir pada pagi hari ini, kita bersyukur, kita berterima kasih. Dan judul pada pagi hari ini, semakin hari semakin dewasa. Semakin hari semakin dewasa. Dewasa, saya seringkali berkata, seringkali kita sama-sama dengar di dalam khotbah-khotbah yang saya sampaikan juga, kedewasaan bukan dari umur. Ada orang yang berumur 90, 80 tahun malah lebih kekanak-kanakan. Kedewasaan adalah dari cara kita menyikapi masalah yang kita sedang hadapi. Kita buka dalam Lukas 6 ayat 40. Lukas 6 ayat 40. Lukas pasal 6 ayat 40. Bisa tolong dibantu? Lukas pasal 6 ayat 40. Ya betul. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Saya bukan tipe seorang pengajar dalam hal bidang musik, tetapi banyak orang yang sudah secara tidak langsung berterima kasih kepada saya. Kalau bukan kamu yang ngajarin saya main keyboard, karena saya nggak bisa main apa-apa, cuman dulu pernah main drum. Dia bilang gini, kalau bukan kamu yang ngajarin saya main keyboard, saya tidak bisa main keyboard seperti sekarang. Dan sekarang dia pemain keyboard di gereja terkenal yang jemaatnya ribuan. Dari nol. Apakah saya marah? Oh, lu nggak boleh lebih dari gua? Bukan. Tidak. Malah saya bahagia bisa membuat orang itu menjadi seperti sekarang. Nah, kita selalu lihat tamat pelajaran akan sama dengan gurunya. Kita selalu ketahui bahwa sekarang mulai dari SD lulus, masuk SMP, masuk SMA, lalu perkuliahan, lalu sambung ke strata 2 dan lain sebagainya sampai seterusnya. Hal ini adalah sebuah kesempurnaan tidak datang atau tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak terjadi dengan sendirinya mau kita sempurna. Nah, seorang suami tidak akan sempurna tanpa istri. Betul Bu? Halo. Yang ngomong betulnya di depan. Di belakang ibu-ibu.
Seorang suami tidak akan lengkap, tidak akan sempurna tanpa seorang istri. Betul, Bu? Begitu juga seorang istri tidak akan lengkap tanpa kehadiran seorang suami. Betul, Pak? Ada ibu-ibu juga yang menjawab. Boleh saudara jawab, tapi jangan terlalu semangat. Coba disaring dulu ya, arah kemana gitu. Kesempurnaan saya katakan tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi harus butuh proses. Di dalam rumah tangga prosesnya adalah proses berpacaran, berkenalan dulu, berpacaran, lalu memproklamirkan bahwa si A adalah pacar saya. Makanya saya bilang untuk anak-anak, untuk yang masih belum berumah tangga, jangan pernah punya pemikiran bahwa kalau kita putus sama pacar kita, kita sudah jagain pasangan orang lain. Nanti tidak akan pacaran, saudara. Gitu. Prosesnya adalah perkenalan, ngobrol-ngobrol, nyambung, tukeran nomor HP, tukeran nomor WA, nomor HP sekarang udah nggak musim, tukeran nomor Telegram, tukeran nomor Line dan lain sebagainya, masuk ke dalam grup ini itu, wah akhirnya jadian, akhirnya proklamirkan, akhirnya anniversary berpacaran 2 tahun, 3 tahun dan lain sebagainya, terus akhirnya menikah. Itu proses. Di dalam berpacaran pun ada satu hal atau satu waktu yang membuat keributan, entah itu overprotective, entah itu posesif. Setiap kali ditanya kemana, ada anak terhadap orang tua overprotective, sehingga keseberang beli sate pun ditanya, hati-hati ya mama, kena corona, hati-hati ya, itu terlalu over. Anak-anaknya di luar kota, di luar pulau, di luar negeri. Proses. Sehingga akhirnya di depan altar gereja mengucapkan janji sehidup semati dan akhirnya sempurna. Apakah cukup sampai segitu? Tidak. Seorang suami bisa tahu bau keringatnya istri gara-gara setelah menikah. Coba kalau waktu masih pacaran, waduh parfum yang mahal-mahal dibeli. Begitu wakuncar, waktu kunjung pacar, oh langsung pakai semprot sana semprot sini. Kadang-kadang nggak pede ngeliat kaca udah mau pecah. Kadang-kadang kacanya juga udah menjerit. Udah dong, jangan ngeliatin gua terus. Karena apa? Karena pengen terlihat sempurna. Tetapi setelah mereka disatukan di dalam satu ikatan, yaitu pernikahan, akhirnya apa? Kentara bau, bentuknya bau apa enggak, males apa enggak, males mandi apa enggak. Ada yang waduh waktu masih belum nikah mandinya sampai 3 kali sehari kayak orang makan. Dan ini proses, saudara. Seperti halnya belajar, harus ada proses sampai yang ia harus jalani sampai akhirnya tamat. Dan kehidupan adalah suatu proses pembelajaran. Belajar berarti sesuatu yang tidak kita ketahui menjadi tahu. Betul? Halo? Saudara boleh pakai masker, tapi saudara jangan sampai pasif. Karena saya tidak berhadapan dengan para patung. Kita buatan. Nah, masih ingat. Ulangi lagi pelajaran zaman dulu sebelum Covid, 200 tahun yang lalu kita belajar. Kita ini buatan, bukan buatan. Nah, itu dia, masih ingat ya?
Adalah saya puji Tuhan, saudara masih ingat, meskipun banyak orang-orang yang lupa karena keadaan yang sekarang. Kita kembali lagi. Kesempurnaan tidak akan datang terjadi dengan sendirinya, tetapi butuh proses. Belajar berarti sesuatu yang tidak kita ketahui menjadi tahu. Saudara dan saya yang hadir pada pagi hari ini, saudara jadi tahu. Belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang ketaatan akan firman Tuhan. Amin. Yang tidak tahu dulunya menjadi tahu. Yang dulunya sekedar datang saja, duduk, sekarang menjadi lebih tahu. Karena proses itu sakit, saudara. Seorang murid, atau kalau kita lebih ekstrim lagi, seorang calon tentara waktu belum dapat pangkat, wah prosesnya berat, fisiknya berat. Tetapi ketika dia sudah dapat pangkat, dia ada satu kebanggaan tersendiri. Udah ada pangkat, ini hasil kerja saya, meskipun masih palang pintu, masih apa, prajurit. Nanti sudah naik jadi V, berarti udah sersan 2. Waduh, gaya udah hebat, itu kepala mungkin bisa meledak juga. Apalagi kalau dari lengan sudah pindah ke pundak. Ini kita bicara tentang tentara. Kalau polisi dari keluar pendidikan sudah di pundak, sudah. Begitu sudah sampai di sini, pembantu letnan 2, pembantu letnan 1. Wah, sudah bangganya sudah ini. Ada yang lebih sombong lagi, ngelihat. Siap. Itu proses, saudara. Proses yang membuat kita waduh ditempa habis-habisan. Seringkali kita ingin supaya kita diberkati oleh Tuhan tanpa melewati proses. Betul? Nah, banyak orang yang hanya pengen datang ke gereja 2 bulan, 3 bulan, saya pengen diberkati oleh Tuhan, tanpa proses ya Tuhan. Tanpa harus bersakit-sakit dahulu, tanpa harus usaha yang begitu keras, tanpa harus berdoa, tanpa harus menyembah Tuhan, tanpa harus datang ke gereja. Karena ada banyak orang Kristen yang berpendirian, mempunyai pemikiran bahwa kalau saya baik, saya tidak mengganggu orang, tutur kata saya baik, tidak merugikan orang, nggak usah ke gereja, nggak usah baca kitab suci, nggak usah doa tiap hari, saya akan selamat. Nah, itu pemikiran yang salah. Tanpa proses tidak bisa segala sesuatu terjadi. Tanpa proses kita tidak bisa mempunyai usaha yang berusaha. Tanpa proses kita tidak bisa menduduki jabatan yang hebat di dalam pekerjaan. Tanpa proses kita tidak bisa mencapai segala sesuatu yang dikatakan, yang diimpikan, yang dicita-citakan dari kecil, dari muda mungkin. Proses agar hidup kita semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin sempurna. Kita belajar dari pribadi guru, yaitu Yesus. Suami dikatakan sempurna jika ada istri. Amin. Jadi jangan sia-siakan istrimu. Ketika saudara masih berpacaran, 1 ditambah 1 jadi Halo. Oh ya, benar memang. Kalau pakai masker memang rada kurang kedengaran.
jadi. Tetapi setelah saudara menikah, bukan dua lagi, tapi tetap. Nah, bagaimana caranya? Ini khotbah pernikahan, saudara saya sudah. Karena tidak bisa 1 tambah 1 sama dengan 1, nggak bisa. Harus apa? Setengah ditambah. Nah, itu dia. Setengah ditambah setengah jadi 1. Jadi tidak ada lagi hal-hal keegoisan seorang suami, oh saya kan paling kaya. Tidak ada lagi sang istri bilang, oh saya kan pinter cari uang. Karena setengah ditambah setengah baru 1, dan itu sempurna. Kesempurnaan tidak bisa dilakukan oleh seorang diri. Kesempurnaan membutuhkan orang lain, seorang guru. Dan guru kita, guru agung kita adalah Yesus. Mari setiap kita harus belajar dalam proses Tuhan agar kita terlatih menuju kepada kesempurnaan. Mari katakan dengan saya harus sempurna. Nah, puji Tuhan, hampir 100%. Ada yang bilang, sudah ada yang bilang, saya harus sempurna. Tekadkan bulan di dalam hati. Mengapa kita perlu menjadi orang-orang yang terlatih seperti murid yang patuh terhadap gurunya? Karena yang pertama, kita akan membangkitkan iman orang lain. Membangkitkan iman orang lain. 1 Tesalonika 3 ayat 10. 1 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-10. 1 Tesalonika 3 ayat 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang apa yang masih kurang pada imanmu. Berarti apa? Kata menambah di sini memiliki arti terlatih. Saat kita menjadi orang yang terlatih, maka saat setiap kita berjumpa, bertemu dengan dan dekat dengan orang sekitar kita, iman orang itu akan bangkit. Itu maksudnya. Jadi ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang mungkin bukan orang Kristen, iman kita iman orang itu bisa bangkit ketika di dalam pergaulan kita. Jangan sampai ada orang Kristen dicap seperti sama atau malah lebih jahat dari setan. Dia orang apa sih? Orang Kristen guru, kok kelakuannya seperti iblis? Tingkah lakunya kok seperti setan? Itu jadi batu sandungan, saudara. Kata menambah di sini berarti memiliki arti terlatih. Terlatih ketika kita ada di dalam berjumpa dengan orang-orang sekitar kita yang belum mengenal Tuhan, meskipun banyak yang predikat Kristen tapi nggak pernah ke gereja, berarti tidak mengenal Tuhan. Siapa itu Tuhan? Ketika kita bergaul dengan mereka, iman mereka jadi bangkit. Karena apa? Karena kehidupan kita bukan jadi bahan omongan orang. Tahu nggak si ibu itu? Tahu nggak si bapak itu? Bodoh, baru nikah siri. Padahal istrinya di kampung, lagi hamil tua. Padahal kalau hari Minggu jadi pelayan Tuhan. Padahal dan seterusnya. Imannya jadi tidak bangkit, tidak membangkitkan iman orang lain, tapi malah menjatuhkan. Mari terus latih hidup kita agar Tuhan
menyempurnakan hidup kita. Amin. Tuhan menyempurnakan hidup kita. Semakin hari kita semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin kita memiliki, setiap kita memiliki kelemahan. Kita tahu bahwa manusia tidak lepas daripada kelemahan. Ada kekurangan, kelemahan di dalam keluarga, saling mengisi. Istri mengisi suami yang sedang lemah. Suami mengisi istri, menguatkan istri yang sedang lemah, yang sedang berputus asa. Mungkin sang suami lihat statusnya istri kok murung terus. Minggu ini hilang sendal, minggu depan hilang sepatu, minggu ini hilang cincin, besok hilang uang. Ini semua dibikin status. Lari kepada Tuhan, saling menguatkan, membangkitkan iman orang-orang. Anak-anak mensupport orang tua supaya lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih dewasa. Orang tua mensupport anak-anak yang sudah mulai malas. Karena hati-hati saudara, sudah 4 bulan ini kita belajar di rumah. Anak-anak yang biasa belajar di sekolah, ini belajar di rumah. Kesempatan pada minta, "Ma, belikan aku Android, Ma, buat bisa belajar online." Mamanya beliin Android dengan hasil jerih payahnya, kaki jadi tangan, tangan jadi kaki untuk beliin anaknya Android. Nggak taunya di-downloadin bukan pelajaran tetapi game. Lagi apa kau? Lagi belajar lah, Ma. Kelemahan itu ada. Orang tua mengisi hari-hari anak-anaknya dengan firman Tuhan. Banyak sekali anak-anak sekolah minggu yang malas untuk buka channel YouTube ibadah sekolah minggu. Ada yang pengen ibadah langsung. Dia bilang nantilah, COVID-nya belum keluar, belum pergi, masih ada. Dan kita diajar untuk berjalan bersama dengan virus yang satu ini. Entah sampai kapan. Karena kalau kita ikutin terus TV, kita akan jadi lemah, kita akan mengunci diri, kita akan kunci diri, kita akan wah. Tapi ketika kita kuat dan menjadi dewasa, maka kita akan membangkitkan iman. Amin. Kita ketemu orang di pasar mungkin yang biasa kita lihat kok ada di gereja sekarang sejak COVID nggak ada lagi di gereja. Ayo Ci, ayo kok, ayo Pak, ayo Bu, kita ke gereja lagi, kita menyembah Tuhan lagi. Aman di gereja Allah, enakan di pasar. Berapa bayangkan di pasar lebih gila. Penularannya lebih cepat, saudara. Kalau di sini saya nggak pernah dengar ada orang batuk. Mungkin saudara tahan-tahan itu. Takut nanti kena COVID disangka orang. Tahan-tahan, mau batuk, keluarnya di belakang. Gitu. Ada yang batuk. Sekarang kan kasihan saudara. Zaman sekarang kasihan. Orang bersin aja dilihatin. Baru batuk aja kalau kita bawa hand sanitizer langsung disemprot mulutnya. Bisi COVID. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita
membangkitkan iman kita dan kita menjadi orang-orang yang dewasa dan sempurna di hadapan Tuhan. Yang kedua, melengkapi orang lain. Efesus 4 ayat 12. Efesus 4 ayat 12, minta minum. Untuk apa dikatakan? Halo, baca sini. Untuk memperlengkapi apa? Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan. Nah, melengkapi orang lain, jadi saling melengkapi. Orang yang terlatih pasti selalu mengambil bagian yang tepat untuk melengkapi orang lain. Gereja memperlengkapi jemaat, gereja memperlengkapi setiap orang-orang percaya. Untuk apa dikatakan pembangunan tubuh Kristus? Kita, saudara dan saya yang hadir pada pagi hari ini adalah kita anggota daripada tubuh Kristus. Keberadaan orang-orang terlatih pasti berfungsi buat semuanya. Amin. Jadi bukan buat diri sendiri. Orang-orang yang dewasa akan memperlengkapi orang yang sekitarnya. Membantu, saling membantu. Efesus 4 ayat 12 dikatakan memiliki arti kemanapun orang lain pergi, orang-orang terlatih ini pergi, dia akan selalu mempunyai fungsi untuk memperlengkapi. Seorang suami memperlengkapi istri, seorang istri juga memperlengkapi suami. Anak saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Supaya apa? Supaya ada satu kesempurnaan juga. Satu kesempurnaan. Saat hidup kita bisa melengkapi orang lain, maka hidup kita dikatakan sempurna. Kedewasaan yang penuh. Keberadaan orang terlatih berfungsi buat sekitarnya. Ia tidak hidup untuk kepentingannya diri sendiri, tetapi ia ada untuk kepentingan orang lain. Saudara yang berdagang, pasti saudara bisa menjual barang dagangan saudara untuk memperlengkapi orang lain. Berarti apa? Saudara menjual hasil yang terbaik. Saudara jual gula, gulanya yang benar-benar gula. Jual beras, berasnya yang benar-benar bagus. Jangan beras yang baru 1 hari dimasak jadi kuning. Itu kan jadi bahan omongan. Jual susu yang sudah expired. Anak-anak saya sering minum susu murni yang 1 literan. Pernah beli susu yang dus-dusan itu. Tiba-tiba waktu dia buka, kaget, sudah terbuka sealnya. Padahal baru beli. Saya bilang, coba aja minum. Saya kan nggak mau pusing orangnya. Coba aja minum. Asam mah, waduh udah. Ya udah, berarti saya kasih tanda silang buat merek itu. Nggak mau beli lagi. Sudah nggak usah kepo, kan apa ya? Ada aja. Soalnya begitu dibuka, sealnya bagus, masih bisa terbuka, krek gitu. Begitu dilihat yang aluminium sealnya malah sudah terbuka dan udah mulai busuk. Lihat di expired date-nya tahun 2021, sudah hebat kan? Bisa kayak gitu. Saya belinya di mana? Di toko yang luar biasa, sudah punya nama. Itu contoh dari orang-orang yang tidak bisa memperlengkapi satu dengan yang lainnya.
Ketika kita bisa hidup memperlengkapi orang lain, maka hidup kita dewasa, hidup kita sempurna, hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, memperlengkapi orang. Ibrani 13 ayat 21. Coba buka. Ibrani 13 ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang apa? Baik, untuk melakukan kehendaknya, melakukan kehendak Tuhan, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Orang yang terlatih pasti melakukan hal yang berguna bagi orang lain. Di masa-masa sulit ini, saya sempat bikin status dan diprotes sama anak-anak saya, saudara. Cina saya duit tapi Brompton tak beli. Saudara ada yang perhatikan status saya di WA kemarin? Kalau saudara lihat, sekarang lagi musim sepeda. Saya padahal udah punya sepeda 4 tahun yang lalu, sorry. Saya 4 tahun yang lalu sepeda 4, memang saya pedagang sepeda 4 tahun yang lalu. Tapi wah, saya naik baru nge-WS hari-hari, beberapa bulan yang lalu setiap hari saya nge-WS pendek-pendek saja. Waduh hebat, ikut orang ramai. Enggak, saya nggak ikut orang, saya sendiri. Coba sudah lihat, berguna. Katanya, waduh susah uang, susah, nggak bisa ini, nggak bisa usaha. Tapi beli sepeda yang Brompton, di warung makan dimasukin di sebelah porsinya dia. Saya bilang sopan amat nih orang, saya aja parkir di tempat parkir naik sepeda. Saya lihatin, oh pantesan Brompton. Hal-hal yang terlatih, orang-orang yang terlatih di dalam rumah tangga pun, istri bisa berguna bagi suaminya. Makanya angka perceraian, angka perpisahan bisa ditekan ketika orang-orang itu menjadi dewasa dan menjadi terlatih di dalam Tuhan. Karena apa? Karena saling membutuhkan. Istri berguna bagi suami, suami berguna bagi istri. Jangan sampai kalau saya tanya sebagai hamba Tuhan, Pak, mana ibunya? Nggak tahu ya, tadi itu kemana. Nyarinya sampai di bawah kolong. Kok cincina ke mana? Teuingna tadi mah ke pasar, tapi nges 4 jam can balik-balik. Dagang saudara di pasar. Harus berguna bagi orang lain, memperlengkapi dengan hal-hal yang baik untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang terakhir, memimpin orang ke jalan yang benar. Memimpin orang ke jalan yang benar. Orang yang terlatih pasti membimbing orang ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang salah. Banyak orang-orang yang sekarang ini, akhir-akhir ini, lebih banyak dipimpin ke jalan yang salah daripada ke jalan yang benar. Contohnya, sekarang banyak sekali penipuan-penipuan. Sekarang banyak sekali berkedok himpitan ekonomi. Wah, hati-hati saudara yang punya anak-anak balita, jangan dikasih handphone di pinggir jalan. Banyak orang yang jambret handphone. Banyak orang yang jambret kalung. Karena sekarang bukan semakin baik keadaan, tapi semakin jahat. Tugas orang-orang yang terlatih dan dewasa, saudara dan saya yang hadir pada pagi hari ini, adalah tugasnya adalah memimpin orang ke jalan yang benar. Kenapa kita harus menjadi orang yang terlatih? Agar rencana Allah terjadi dalam hidup kita. Amin. Rencana Allah kita tidak tahu.
Bagi saudara dan saya tidak tahu yang akan terjadi nanti 2 jam di depan kita, kita pun tidak tahu. Orang-orang yang terlatih akan memimpin orang sekitarnya ke jalan yang benar. Kenapa nggak ke gereja? Aduh, saya masih takut. Oh, nyangga satu. Itu kan jawaban bukan memimpin ke jalan yang benar, saudara. Berikan kekuatan. Ayo, jangan takut. Mau sampai kapan kita tidak ke gereja? Mau sampai kapan kita tinggal tetap di rumah, mengunci diri, mengurung diri? Kita harus berusaha untuk menjadi berkat. Dan orang-orang yang lemah ini, yang kita harus pimpin ke jalan yang benar, adalah saudara dan saya yang dituntut untuk jadi terlatih dan dewasa. Amin. Jadi terlatih, jadilah terlatih. Supaya apa? Supaya jangan kita dibodohi oleh dunia, jangan juga kita membawa orang ke jalan yang tidak benar. Oh ya, yang bikin lucu sekarang banyak orang yang mendadak jadi lansia. Nggak mau datang ke gereja, apa? Saya mau udah tua. Padahal dilihat di KTP-nya kelahiran belum 60 aja. Cuma rambutnya memang udah wis. Saya mau nanti tertular. Saya mau ini, wah banyak alasan. Dan ini tugas kita memimpin orang ke jalan yang benar. Amin. Menjadi berkat. Orang ini memimpin ke jalan yang benar dibutuhkan orang yang terlatih dan orang yang dewasa. Orang yang terlatih dan orang yang dewasa. Dan dia akan mempunyai tanggung jawab yang besar. Ayat terakhir, Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayatnya yang pertama. Kita baca bersama-sama ya, pada hitungan ketiga. Bacakan saudara yang di belakang ya. Atau saudara punya handphone, saudara buka Galatia 6 ayatnya yang pertama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Amin. Jadi apa? Orang yang terlatih itu pasti membimbing saudaranya ke jalan yang benar. Jangan menjatuhkan, jangan malah melemahkan. Saudara yang hadir pada pagi hari ini adalah saudara-saudara duta-duta kerajaan Allah. Saudara, kiranya Tuhan yang tolong dan memberkati kepada kita semua. Biar Tuhan sendiri yang tolong dan memberkati kepada kita semua. Semakin hari semakin dewasa. Dewasa. Bukan semakin hari semakin kekanak-kanakan, tapi dewasa. Dewasa bukan ditentukan dalam hitungan umur, tetapi dewasa dalam hal melengkapi orang lain, membangkitkan iman orang lain, dan yang terakhir memimpin orang ke jalan yang benar. Musik sinus naik. Nikmati prosesnya, karena kita adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang terlatih. Sudahkah kita membawa keluarga kita kepada Tuhan? Sudahkah kita membawa sahabat kita, teman kita, rekan kita kepada Tuhan? Sudahkah kita membawa orang-orang terdekat kita ke jalan yang benar, yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan? Jadilah dewasa.
dewasa. Jadilah terlatih di dalam Tuhan. Biar Tuhan yang tolong dan memberkati bagi kita semua. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara, saya jemput saudara sekalian, kita berdiri. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Nyanyikan dengan penuh iman, saudara. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara, kata-kata ini mungkin bagus buat dinyanyikan, tapi saudara dalami lagi kata per kata yang mengatakan bahwa dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang terindah, yang hadir pada pagi hari ini di dalam, mungkin dalam satu kelemahan, dalam satu sakit penyakit, mungkin di dalam satu masalah yang besar. Percayalah, Tuhan Allah punya rencana yang indah buat saudara. Yang sakit boleh dapat satu kesembuhan, yang di dalam kelemahan boleh dapat satu kekuatan, kelemahan rohani boleh dapat diberikan kekuatan. Dan kita katakan, ku tidak akan menyerah. Jangan pernah menyerah dengan keadaan hidup, jangan pernah menyerah di dalam keterpurukan, saudara. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebab
Tuhan mempunyai rencana yang indah buat usaha perdagangan kami, buat pekerjaan kami, buat anak-anak kami, buat keluarga kami, buat suami kami, buat istri kami, buat aspek kehidupan kami seluruhnya. Memberkati setiap jemaat, memberkati setiap jiwa-jiwa yang hadir. Kiranya berkat Tuhan melimpah, terutama berkat kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Kami diberkati oleh Tuhan berlipat kali ganda. Engkau jauh lalukan daripada segala orang-orang yang berbuat jahat, segala sakit penyakit, segala apa yang bukan daripada Tuhan. Karena kami mau menjadi kuat, kami mau menjadi orang-orang terlatih, dan kami mau menjadi orang-orang yang dewasa. Kami terima firman dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan-persembahan kami. Sucikan, kuduskan, memberkati apa yang kami sudah tabur, dan kami akan tuai 100 kali lipat sesuai dengan janji daripada firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Silakan. Saudara, pengumuman kebaktian masih 1 kali dalam 1 minggu. Tuhan yang memberkati kepada kita semua, saudara, dan saudara berdoa juga buat saudara-saudara kita yang sakit, saudara-saudara kita yang dalam kelemahan, saudara-saudara kita yang ada di luar kota, saudara-saudara kita yang masih dalam ketakutan. Saudara, kiranya Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan supaya kita menjadi berkat, kita menjadi dewasa, dan kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara, minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama, di jam 7, lalu setengah 7 pagi, lalu ibadah-ibadah online masih berjalan. Ibadah online sekolah minggu jam 10 pagi ini, ibadah pemuda youth kemarin jam 5 sore. Dan saudara berdoa supaya bisa berjalan terus ya, ada offline, ada online ya, supaya juga saudara-saudara kita yang masih mempunyai keraguan-raguan untuk beribadah supaya bisa dikuatkan lagi kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini, sebagaimana kita kiranya Tuhan memberkati segala korban persembahan saudara, kiranya Tuhan yang memberkati setiap minggu, selama minggu, mulai besok sampai ketemu lagi hari Minggu. Kiranya berkat-berkat Tuhan selalu ada, berlimpah bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan juga akan memberikan kepada saudara sekalian kekuatan untuk mengajak kembali saudara-saudara kita yang sudah tidak datang lagi kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong dan memberkati kita semua. Mari kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu saudara sekalian, pulanglah dengan segala rahmat, berkat, kasih, anugerah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus mulai sekarang dan sampai selamanya. Dan kita semua yang terima berkat ini berkata, amin. Selamat pulang Tuhan Yesus.